Ya, udah ada ya, udah muncul. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dokter dan teman-teman. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Rida Sofiatul Hovifah, NRP 068. Mohon izin untuk menyampaikan materi ketiga, yaitu mengenai anatomi genitourinaria. Mungkin yang pertama akan saya bahas yaitu anatomi dari sistem urinnya terlebih dahulu. Oke, next. Belum pindah ini. Nah, ya. Nah, ya udah. Mungkin boleh di zoom yang di bagian ginjalnya dulu. Nah, jadi teman-teman, ini adalah ginjal ya. Ginjal ini merupakan organ yang sangat penting gitu ya. Di mana lokasi dari ginjal ini ada di retroperitoneal. Jadi retro itu kan di belakang dari membran yang melapisi rongga perut. Atau bagian posterior dari regio abdominalis. Nah, ini panjangnya tercantum di sana sekitar 10 sampai 12 cm, lebarnya itu 5 sampai 6 cm, kemudian tebalnya itu 4 cm dan beratnya itu sekitar 120 sampai 200 gram. Nah, ginjal ini ada bagian-bagian anatomi yang bagian-bagiannya lagi. Ada bagian kutub atau disebut dengan polus, ada kutub superior, bagian atasnya kutub polus superior, di bawahnya ada polus inferior, kemudian ada bagian permukaan yaitu facies anterior, kemudian ada facies posterior di bagian belakang. Kemudian di ginjal juga ada margo. Margo itu kayak di pinggir-pinggir gitu kan, margo medial sama margo lateral. Nah, yang perlu diingat itu di bagian margo medial. Di bagian margo medial itu ada jadi ada hilus ginjal. Yang mana hilus ginjal ini merupakan tempat masuk dan keluar gitu ya. Di sana tuh ada pembuluh darah, ada arteri renalis, ada vena renalis, kemudian ada pelvis renalis, kemudian ada juga nervus persyarafan, dan juga ada vasa limfatika. Yang intinya di bagian hilus ginjal ini tempat masuk dan keluar darah dan lain sebagainya. Kemudian di bagian margo lateral juga ada konveks lateral, itu terdapat linea Brundle. Kemudian yang paling penting juga ada 3 lapisan selaput ginjal. Nah, ini tuh yang menyelubungi ginjal. Yang perlu diingat juga dari lapisan luar ke dalam. Dari dalam dulu deh. Dari dalam ke luar. Nah, yang bagian dalamnya itu ada glisoni atau kapsula fibrosa glisoni yang menutupi fasies anterior dan posterior. Kemudian di lapisan kedua, yaitu lapisan lemak, ada kapsula adiposa. Dan lapisan yang paling luar itu ada gerota atau fascia renalis gerota, itu paling luar. Kemudian jadi di dalam ginjal ini juga ada korteks, ada medula. Korteks itu bagian luar, bagian lateral, kalau ada medula yang lebih ke arah medial. Kemudian di bagian medula ada piramid renal, piramid renalis, yang mana si piramid renalis ini dilanjutin itu ada piramid renalis, kemudian dilanjutin ada calyx minor. Sebelumnya itu ada papila dulu ya, papila renalis, kemudian dilanjutin ke calyx minor kayak percabangan yang kecil-kecil. Nah, calyx minor bersatu membentuk mayor calyx ya. Kemudian mayor calyx bersatu membentuk pelvis renalis, kemudian dilanjutkan ke ureter gitu ya. Jadi itu untuk pembentukan urinnya nanti. Kemudian boleh ke gambar yang bawah. Nah, gambar yang bawah ini, jadi ini kebalik ya, tulisannya itu kebalik. Ini ada ren dextra, ada ren sinistra. Mungkin satu aja yang diingat, itu ren apa? Ren sinistra, ren dextra yang lebih rendah.
Ren dextra ini lebih rendah dikarenakan ada desakan dari hepar. Makanya tingginya itu di bagian polus superiornya itu setinggi torakalis 12. Mohon maaf, ini ketukar ya tulisannya. Jadi posisinya itu lebih rendah, itu torakalis 12 sampai lumbalis 4. Nah, kalau selain sinistra itu tinggal naik satu ya, naik satu. Jadi tingginya itu harusnya torakalis 11 harusnya, yang bawahnya itu harusnya lumbalis 3. Jadi tinggal naik satu gitu ya. Kemudian setelah itu, jadi ginjal ini bentuknya itu seperti kacang koro gitu, kayak kacang iya. Terus lanjut ke bagian setelah ginjal, lanjut ke paskualisasi ginjal. Nah, jadi paskualisasi ginjal ini sebetulnya sederhana aja. Jadi arteri renalis itu dimulai dari aorta abdominalis, yang kemudian dari arteri itu kan masuk ke ginjal. Nah, habis itu ya masuk aja ke bagian arteri intrarenal yang kecil-kecil gitu ya. Dari arteri renalis masuk ke arteri lobaris, kemudian masuk ke arteri lobularis, kemudian ke arteri arcuata yang dekat korteks ginjal, kemudian lanjut ke arteri corticalis radiata, kemudian masuk ke arteri afferent. Nah, ini masuk ke bagian yang sangat kecil, kemudian glomerulus masuk balik lagi ke arteriole efferent, ke kapiler peritubuler, kemudian ke vena lobularis, masuk lagi ke vena arcuata, vena lobaris, kemudian vena renalis, kemudian back to vena cava inferior, ke jantung, kemudian ke arcus aorta, ke aorta thoracalis, dan kembali lagi ke aorta abdominalis. Begitulah seterusnya untuk siklus dari vaskularisasi ginjal. Kemudian lanjut ke drainase limfatik. Jadi kelenjar getah bening dari regional ginjal itu ada di nodus limfoid lumbalis, yaitu di sekeliling aorta dan vena cava inferior. Itu yang hijau-hijau itu tuh nodus nodus limfoid gitu. Jadi dia itu ada di sekeliling aorta dan sekeliling dari vena cava inferior. Limfe dari kedua sisi ini akan dialirkan ke truncus lumbalis. Kemudian lanjut ke inervasi renal. Jadi inervasi renal ini berasal dari saraf otonom ginjal, yaitu saraf simfatis, yang menyebabkan vasokonstriksi, yang nantinya mengurangi perdarahan dan pelepasan renal. Nah, dari ginjal kita lanjut ke bagian ureter. Nah, ureter ini adalah saluran muskulorum yang mengalirkan urin dari ren ke vesika urinari. Ada 3 tempat penyempitan di lintasan ureter. Yang pertama itu adalah di dekat ginjal ya, yaitu di pertemuan uretero, jadi uretero pelvica. Jadi pertemuan antara ureter dan pelvis renalis. Nah, itu di sana. Terus yang kedua itu ada di daerah pars pelvica. Itu kayak di pinggang gitu ya. Jadi di daerah, lebih tepatnya itu saat ureter ini menyilang arteria iliaca communis. Kemudian yang ketiga di daerah intramural, yaitu saat memasuki vesika urinari. Nah, klinisnya ini tuh berhubungan sama batu apa yang menyumbat gitu. Jadi ketika menyumbat di daerah ureter ini akan menimbulkan nyeri hilang timbul atau nyeri kolik. Jadi nyeri timbul ketika si batunya tuh melewati daerah yang sempit. Tapi ketika dia udah lewat ya udah nggak nyeri lagi gitu ya. Nah, kemudian panjang ureter dari dextra juga lebih pendek ya. Tadi kan ginjal dextra lebih rendah ya. Ureternya juga lebih pendek dari yang kiri, dari yang sinistra. Kemudian untuk ureter ini dialiri paskualisasinya itu dari cabang-cabang arteri renalis, arteri ovarica untuk yang
untuk yang perempuan, dan yang laki-lakinya itu dialiri oleh arteri spermatica interna dan arteri vesikalis inferior, dan venanya itu mengikuti perjalanan arteri. Kemudian lanjut ke vesika urinari. Di vesika urinari ini itu letaknya tuh di sub peritoneal. Kalau ginjal kan retro, nah kalau vesika urinari ini di sub peritoneal, dimana sisi atasnya itu ditutupi oleh peritoneum parietali capitis pelvis. Kemudian yang harus diingat juga di vesika urinari ini ada yang disebut dengan musculus detrusor, yang mana si otot ini tuh berfungsi untuk kontraksi. Jadi dia tuh untuk mengosongkan urin, jadi biar urin itu dikeluarin ya. Kemudian bentuk dari mohon maaf. Nah, jadi si ureter masuk ke vesika urinari ini pada sudut posterolateral, jadi di belakang, terus agak di bawah, agak di samping, di bagian basis atau fundus. Kemudian, jadi bentuk dari vesika urinaria juga itu disebut dengan segitiga trigonum vesica litaudi, yang dibentuk oleh ada 3 lubang. Lubangnya itu yang kanan, kiri, sama bawah. Nah, yang di kanan itu kan ya lubang dari ureter, ada ostium. Ostium itu kan lubang, ostium ureteris dextra, kemudian ada ostium ureteris sinistra dan ostium uretra interna. Dan di dalam vesika urinari ini ada permukaan dalam, tujuannya itu untuk memperluas area permukaan, yaitu ada plica mucosa ya. Dan vaskularisasinya itu arteri vesikalis superior, arteri vesikalis media, sama arteri vesikalis inferior. Kemudian lanjut ke bagian uretra. Ya, uretra. Nah, uretra ini kita lebih spesifikkan di bagian uretra maskulina. Nah, uretra dari laki-laki ini panjang ya, sekitar 20 cm. Kalau yang perempuan itu sekitar 4 cm. Nah, uretra ini ada bagian-bagiannya, ada pars intramuralis, pars prostatica, pars membranaceae, dan pars spongiosa. Uretra dari laki-laki ini disebut dengan uretra virilis ya. Oke, mungkin itu sih untuk sistem urin. Kita next aja ke genital dulu. Ya, sebentar. Nah, yang atas dulu aja. Yang gambar pojok kiri atas, boleh. Nah, di bagian pojok kiri atas itu ada bagian, Nah, jadi uretra ya, tadi kita bahas uretra. Jadi si uretra ini buat menyalurkan urin dari vesika urinari melalui proses miksi. Uretra ini terbagi jadi 2, ada uretra posterior, ada uretra anterior. Kemudian Nah, di bagian uretra posterior ini terdiri atas uretra pars prostatica itu ya. Kemudian ada uretra pars membranaceae yang kecil, dan lanjut ke uretra anterior. Kemudian Nah, jadi uretra ini dilengkapi dengan sphincter uretra internal yang letaknya itu di perbatasan vesika urinari dan uretra, serta sphincter uretra eksternal yang letaknya itu pada perbatasan uretra anterior dan posterior. Kemudian lanjut ke bagian yang kelenjar prostat ya. Jadi ini bagian dari dalam ya, bagian dalam, ada interna, ada eksterna, genital. Nah, ini bagian dalamnya, prostatnya. Nah, si prostat ini boleh ditunjukin gambar yang bawah. Hai. Nah, ini prostat itu yang di bawah dari vesika urinari. Ya, di sana. Jadi ini tuh kelenjar prostat itu letaknya tuh ada di inferior dari vesika urinari, di depan rektum, dan membungkus uretra posterior.
ya. Bentuknya seperti buah kemiri. Kemudian apa sih fungsi prostat? Jadi prostat itu menghasilkan cairan, salah satu cairan dari komponen cairan ejakulasi. Kemudian kalau si prostat ini mengalami keganasan, maka ini akan menyebabkan obstruksi dari saluran kemih. Kan tadi kan si urin ini kan lewat prostat ya. Nah, sedangkan kalau prostatnya ada gangguan, maka akan terjadi obstruksi gitu. Kalau terjadi hiperplasia. Kemudian lanjut ke bagian testis. Ya, bagian testis. Boleh ditunjukin yang bagian paling bawah, gambar paling bawah, Ai. Nah, testis ini ya, testis ini letaknya tuh ada di skrotum ya. Jadi skrotum dalamnya tuh ada testis, di mana testis ini tuh dibungkus oleh jaringan tunika albuginea yang melekat pada testis. Kemudian ada otot kremaster yang berada di sekitar testis yang memungkinkan testis ini dapat digerakkan mendekati rongga abdomen untuk mempertahankan temperatur testis agar tetap stabil. Kemudian di dalam testis ini ada bagian lagi yaitu tubulus seminiferus, yaitu terdapat sel-sel spermatogonia. Kemudian ada sel Sertoli yang memberi makan bakal sperma, dan ada sel Leydig yang menghasilkan hormon testosteron. Gitu. Jadi tempat pembentukan dari sperma itu ada di tubulus seminiferus. Kemudian tempat pematangannya atau tempat maturasinya itu ada di epididymis. Kemudian lanjut ke epididymis. Jadi epididymis itu yang memeluk testis gitu ya. Jadi dia tuh kayak nempel gitu. Sebentar. Jadi ada bagian kepalanya, kaput, ada bagian korpus, ada bagian kaudal. Kemudian vaskularisasi dari epididymis ini berasal dari arteri testicularis dan arteri deferentialis. Dan di sebelah kaudal, dia itu akan berhubungan langsung dengan vas deferens. Nah, jadi sel-sel spermatozoa setelah diproduksi di dalam testis, dia itu akan dialirkan ke epididymis, mengalami maturasi menjadi motil spermanya, dan disimpan di dalam kauda atau di ekor epididymis, kemudian baru dialirkan ke vas deferens. Kemudian kita lanjut ke bagian vas deferens. Nah, vas deferens ini mulainya dari kauda epididymis sampai ke ductus ejaculatorius. Nah, ductus ejaculatorius itu ada di prostat yang cabang 2 itu loh. Nah, di sana itu tuh ada ductus ejaculatori. Nah, mungkin boleh ditunjukkan. Nah, dari sana dari epididymis sampai ke muaranya itu. Oh ya. Baik. Sampai ke apa namanya? Sebentar saya skip. Sampai ke ini yang tadi ditunjukkan. Kemudian kita lanjut ke bagian vesikula seminalis. Nah, vesikula seminalis ini ada di dasar di dasar dari vesika urinari, sama aja gitu ya, di dekat ductus ejaculatori. Kemudian kita lanjut ke bagian penis. Boleh digambarnya di paling atas pojok kanan. Nah, penis ini ada 3 buah korpora berbentuk silindris, ada korpora cavernosa dan korpora cavernosa yang berpasangan, dan yang paling bawahnya itu ada corpus spongiosum. Dan dilapisi oleh 3 lapisan ABCD gitu ya. Albuginea, kemudian dilapisi sama fascia Bach, fascia Coles, dan fascia Dartos. Oke, teman-teman, mungkin untuk anatomi dari genitourinaria dicukupkan sekian. Terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan atau didiskusikan? Oh ya,
izin menambahkan sedikit. Silakan. Iya, iya Iya, silakan. silakan. Iya teman-teman, silakan, ada yang ingin ditanyakan. Jadi ada yang mau ditambahkan? Boleh, silakan. Oh iya, tadi berdasarkan di kasus kan, di pemeriksaan apa ya? Sebentar dok, saya buka dulu di pemeriksaan yang orifisium efloresensi Uretra. orifisium uretra externa. Nah itu tuh ada di paling ujung ya, jadi di penis yang paling ujung itu orifisium uretra externa. Nah dia tuh kan tampak edem dan banyak discharge-nya. Dia tuh mengalami apa, uretritis kan, dia tuh inflamasi di daerah uretra sana, di paling ujung penis di sana. Nah itu yang ditunjukin orifisium uretra externa. Ya itu mungkin tambahannya. Silakan teman-teman, ada yang ditanyakan. Rida, maaf mau tanya. Iya silakan. Jadi kemarin kan sempat bahas yang perihal uretra juga ya waktu kuliah. Nah, aku tuh masih bingung gitu loh. Kalau yang uretra pria itu kan dia ada 3 pars atau 4 pars sih, soalnya kalau yang di kuliah kemarin kan 3 yang pars prostatica, membranacea, sama spongiosum. Nah, terus yang intramolaris itu juga bagian dari uretra pria juga atau emang itu nggak bagiannya? Ngerti nggak sih mas pertanyaan aku, Rida? Oh iya, yang 3 bagian. Mohon maaf, Rani. Iya kan, jadi kan kemarin kan waktu kuliah dijelasin juga ya, yang uretra itu yang pada pria kan punya 3 bagian, yang ada pars prostatica, pars membranacea, sama pars spongiosum. Nah terus waktu lab itu katanya pars intramolaris juga bagiannya. Nah yang Iya. benar tuh yang mana dah? Iya. 3 doang atau 4? Iya, sip. Makasih. Oh ya, paham. Jadi kan sebetulnya yang paling intinya itu pas prostatika kan, yang di daerah prostat itu startnya dari sana. Habis itu bagian kecil lanjut ke pas membranacea, habis itu lanjut nih di bagian pars spongiosum ini yang paling panjang itu 15 cm dikelilingi sama erektil. Nah, terus yang intramural ini kan nama lainnya itu pas atau prostatika. Nah, itu tuh beberapa sumber itu ada yang disebutin, ada yang enggak gitu. Tapi kalau aku sih yang paling intinya yang 3 itu kan, yang dari prostat. Jadi kalau yang prostat mungkin aja sih dia bisa masuk, mungkin sih gitu. Tapi kan setiap buku beda-beda ya disebutinnya gitu. Tapi kayaknya bisa masuk. Tapi kalau dalam soal atau apa, 3 hal itu yang penting gitu. Mungkin ya, mungkin deh. Dari teman-teman mungkin kalau ada yang ingin ditambahkan atau ditanggapi. Oke Rida, berarti intinya yang utama itu yang 3 tadi itu ya. Soalnya yang pars intramolaris itu tadi baru pre ya, tadi kata kamu. Iya, itu kayak prostat, berarti kan sebelum prostat ya. Itu cuma 1 senti doang gitu, cuma 1 senti. Oh. Oke. Terima kasih. Iya, sama-sama Rani. Mau nanya dong, boleh nggak? Ya, silakan Rio. Kan kalau di hilus itu ada 3 yang tempat buat keluar masuk cairan ya. Ada yang arteri, vena, sama pelvis. ureter. Iya. Nah, pelvis ya. Iya. Tapi kalau misalkan dibaca di literatur gitu biasanya disebutnya ureter. Itu gimana ya? Ureter. Oh. Iya, yang pelvis itu disebutnya kadang suka ureter. Ada yang ureter gitu. Iya. Oh, sebetulnya kayaknya sama aja sih ya. Kalau pelvis kan kayak bagian dari ginjal ya, bagian dari ginjal. Kalau ureter kan kayak salurannya gitu. Cuman pada intinya tuh kayak konsepnya sama, tapi ya nggak apa-apa kalau disebut ureter juga gitu. Yang paling penting sih kayak inget aja posisi dari arah ventral ke dorsalnya hilus ginjal tuh. Biasanya kan kita susah ya menentukan.
ini tuh ginjal kanan atau ginjal kiri. Itu kita lihat bagian paling depan dari ginjal itu adalah vena, habis itu arteri, habis itu ureter atau pelvis gitu. Kayak gitu sih, itu yang harus diingat gitu. Tapi mau pelvis atau ureter, kalau pelvis kan bagian dari ginjalnya, kalau ureter salurannya. Jadi sebetulnya konsepnya sama sih, tapi ya udah kayak gitu aja. Nggak tahu ya kayak gitu lah. Oke, makasih Rida. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan yang lain teman-teman? Baik, kalau tidak ada, mungkin dicukupkan sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, dokter dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.